Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang nama-nama, fungsi, serta kerusakan dan juga solusinya nanti ya di bagian kepala silinder atau cylinder head. Ya, ini pada kali ini kita pakai cylinder head Jupiter Z atau Vega Air Neo. Insya Allah sama aja ya. Kita langsung saja. Nama komponen yang pertama ada yang namanya gear timing atau timing gear atau gear sprocket. Nah, kalau masalah bahasa mungkin disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Yang penting ini gear lah ya, gear. Ini fungsinya apa gear sprocket atau gear timing ini? Yaitu penghubung. Dia menghubungkan antara noken as ya, dia nempel sini ya. Nempel di noken as menuju ke as kruk melalui rantai timing. Ya, dia penghubung aja. Ya, kerusakannya apa? Kerusakannya gear ini biasanya itu ya namanya gear, ujung-ujungnya runcing, habis ya, akibat aus ya, olinya kering atau oli lama nggak diganti, itu penyebabnya. Jadi itu bisa mengeruncingkan atau bisa jadi gundul juga, bisa juga ya. Pernah juga sampai gundul. Akibatnya apa? Akibatnya kalau habis ya bisa menggeser timing atau waktu pengapian dan juga bisa loncat juga tuh rantainya ya, bisa berbahaya. Oke, solusinya kita ganti baru aja ya, nggak usah sibuk-sibuk dilas, nggak usah sibuk-sibuk ditambah daging ya. Oke ya, selanjutnya gear sprocket sudah, kita lanjutkan ke noken as atau crankshaft ya, noken as atau crankshaft bahasa ininya ya. Apa sih fungsinya crankshaft ini atau noken as? Yaitu sebagai untuk mengatur buka tutup payung klep. Nah ya, ini nanti ada payung klep ya. Dia mengatur buka tutup payung klep. Nah, kita giniin aja ya biar lebih jelas ya. Dia mengatur buka tutup payung klep. Melalui apa dia mengatur buka tutup payung klep? Nih ada yang namanya gunungan ya. Ini ada gunungannya. Melalui gunungan, saat dia naik gunung payung klep buka. Saat turun gunung payung klep nutup ya, naik turun begitu seterusnya ya. Jadi itu fungsinya noken as, untuk mengatur buka tutup payung klep. Nih payung klepnya sini ya, saat dia naik gunung dia buka, saat turun gunung dia turun ya. Itu fungsi dari noken as, yaitu mengatur buka tutup payung klep melalui gunungan. Kerusakannya apa? Ya gunungannya aus ya, tadinya tingginya semeter misalnya jadi setengah meter, jadi kurang maksimal bukaan payung klepnya. Solusinya apa? Ya ada juga sih masih yang ditambah daging di sini, dilas tambah daging terus dibubut. Tapi kalau untuk motor standaran kayaknya lebih mahal deh biayanya kalau untuk ditambah daging sekaligus bubut. Mending beli baru aja. Barunya nggak mahal kok ya. Nah, kalau yang ori memang mahal. Sekarang kan ada yang KW1, KW2, KW3, bahkan ada yang KW-KW-an ya. Oke ya, noken as. Lanjut ya. Setelah noken as kita ada yang namanya pelatuk klep atau rocker arm. Itu ya. Nah, kalau sering makan roti enak ngomong ya, rocker arm ya, atau noken apa? Pelatuk klep. Rocker arm yang ini ya, rocker arm ini atau pelatuk klep. Ini dia berhubungan juga dengan fungsinya apa? Menghubungkan antara noken as dengan payung klep. Ya, kenapa sih orang sering ngomongnya pelatuk klep? Karena dia matuk-matuk, matuk kayak burung pelatuk ya. Jadi namanya, ada juga yang ngomong namanya pelatuk klep ya, atau bahasa ininya rocker arm ya. Oke ya. Ini kerusakannya apa? Ya biasa di sini ada di sepatunya ini, karena bergesekan langsung dengan gunungan noken. Bisa jadi kalau olinya kering atau olinya lama nggak diganti, ya zat pelicin yang nggak ada lagi, yaitu besi dengan besi bergesekan, bisa jadi habis ya, aus atau habis. Oke, pelatuk klep atau rocker arm. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya boss klep. Di mana boss klep? Boss klep tuh posisinya ada di dalam sini. Tuh, dalam. Ya, tembusannya di dalam sini. Nah, ya. Ini apakah bisa dibuka boss klep? Bisa, ya. Nih, kalau dibuka. Nah, ini bentuknya nih kalau dibuka ya. Nih boss klep. Boss klep fungsinya apa? Boss klep fungsinya tempat batang klep bekerja. Nah, tuh ya. Nanti batang klep di sini kerjanya. Tuh. Nih, batang klep atau payung klep bekerja di sini, naik turun sini ya.
Jadi fungsi boss klep ini tempat batang klep bekerja. Kerusakannya apa? Hati-hati ya. Kerusakannya nih biasanya kalau di sini nanti digoyang, nah, payung klepnya digoyang, terlalu lobok, terlalu aus, ya terlalu goyang, itu biasanya kerusakan boss klep. Ya, solusinya ganti baru aja. Gimana cara membuka boss klepnya? Gampang ya. Tinggal dibawa ke tukang bubut aja. Kita bagi-bagi rezeki aja ya. Bawa ke tukang bubut. Tolong, Bud, ini gantiin boss klepnya. Udah, nanti ganti boss klep ya. Ganti baru. Oke ya. Sip. Lanjut, kalau boss klep sudah, kita lanjut lagi ke seal klep. Nah, sekalian tuh ya. Seal klep tuh yang nempel ini nih. Nempel di boss klep. Ini karet nih. Ini bisa dicopot nih. Copot pakai obeng min ya. Masangnya juga gampang, tinggal pakai jempol aja ya. Posisinya di sini nih boss klep, seal klep ya. Tuh seal klep, nempel dengan boss klep. Fungsinya apa? Yaitu untuk mencegah oli yang ada di atas ini untuk agar tidak masuk ke ruang bakar ya. Ini seal tuh karet ya. Karet ya. Jadi kalau karet, namanya karet ya, kena pasir dikit, kena kotoran itu bisa sobek. Atau bahkan kalau karet ini lama nggak diganti, biasanya keras. Kalau keras bisa menjadikan kebocoran, oli masuk ke ruang bakar, jadinya ngasap juga ya. Percuma ya, udah dilemar bloknya misalnya ya, tapi masih ngasap juga. Ini salah satunya penyebabnya seal klep. Jadi usahakan kita kalau kita buka deksel atau buka kepala silinder, itu biasanya kalau beli per pak top set atau full set, biasanya ada seal klepnya. Usahakan ganti aja biar aman ya. Oke, next, selanjutnya ada yang namanya per klep atau spring klep. Nah, nih ya, per klep atau spring klep. Ya, biasa ya, per. Nih, fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan posisi payung klep ke posisi semula. Nah, tadinya kan payung klep ditekan tuh. Nah, ditekan. Siapa yang mengembalikan? Tekan buka. Siapa yang mengembalikan? Ya, spring ini atau per klep. Ya, mengembalikan payung klep ke posisi semula ya. Oke ya, ini per klep. Kerusakannya apa? Lemah ya, lemah, letih, lesu. Itu biasanya kalau umurnya di atas 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ya. Usahakan diganti baru aja kalau ini udah lemah. Biasanya ya bukaannya lemah, sering bocor klepnya juga ya, biasanya udah lemah. Ya, lihat kondisi umur motor aja. Kalau udah lebih dari 10 tahun boleh diusahakan diganti. Oke ya, per klep atau spring. Selanjutnya ada yang namanya klep atau valve atau klep. Itu ada dua, atau sering orang nyebutnya payung klep. Kok namanya payung klep? Ya karena mirip payung. Kalau ini mirip donat ya kita sebut donat klep ya, karena ini mirip payung jadi kita kasih nama payung klep. Ya, payung klep ada dua ya. Apa bedanya? Ada yang besar dan ada yang kecil, itu aja bedanya ya. Yang besar fungsinya ya untuk, ya ini ada lubang besar, lubang kecil. Yang besar fungsinya untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar ya. Kalau dia membuka, bahan bakar masuk. Terus yang kecil fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran lewat lubang exhaust atau knalpot ya. Jadi yang besar ini kita kasih nama payung klep atau klep valve in. In artinya masuk, yaitu fungsinya untuk memasukkan bahan bakar. Yang X-nya untuk pengeluaran, untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil pembakaran. Payung klep in, payung klep X ya. Klep in, klep X. Kerusakannya apa? Kerusakannya biasanya karena dia posisinya ada di ruang bakar, biasanya ini panas. Panas, yang tadinya lurus bisa jadi bengkok. Nah, itu biasanya kerusakannya akibat overhead. Ya, lagi-lagi akibat dari oli yang sudah tidak berfungsi lagi, yaitu misalnya kelamaan ganti olinya. Jadi zat pendinginnya udah hilang. Atau bahkan kering oli ya, yang tadinya lurus tegak itu bisa bengkok, hati-hati. Bahkan bisa patah juga kalau saking ekstrimnya. Oke ya, paham ya payung klep. Kita lanjut lagi kalau udah payung solusinya ya, solusinya ganti baru dong ya, nggak usah bengkok terus dilurusin, dipalu-paluin, nggak usah ya, beresiko ya. Lebih baik ganti baru aja, murah kok ya. Kalau yang ori ada, yang KW1, KW2, bahkan KW3 dan KW-KW-an. Tenang aja, sekarang udah banyak solusi ya, nggak
nggak selalu harus mahal ya. Oke ya. Selanjutnya next, setelah payung klep tadi ya, klep valve, selanjutnya ada seating klep. Seating klep tuh yang mana? Seating tuh ini, lubang 2. Tempat dudukan payung klep. Nah, ini ya, tunjukin pakai ini ya. Nah, ini yang lubang 2 nih. Nah, ini tempat dudukan payung klep. Nah, payung klep duduk sini. Ya, kerusakannya apa? Biasalah kalau kotor ya, banyak kerak-kerak, misalnya ada oli yang kebakar jadi kerak, biasanya di sini banyak kerak itu ya. Solusinya bisa disekir, dibersihkan terus disekir ya. Nanti kita kapan-kapan kita bikin video cara sekir yang baik dan benar dan cepat ya. Jadi itu, ini seating klep ya, 2 ini ya, lubang 2 ini ya. Nih. Nanti kalau disekir lama-lama dalam bisa habis juga. Nah, kalau habis solusinya gimana? Seating klep kalau habis bisa diganti baru. Di mana gantinya? Kembali kita berbagi kepada tukang bubut ya, kita kirim aja ke tukang bubut. Bud, tolong Bud ganti seating klepnya. Oke ya, selanjutnya setelah seating klep udah, ada yang namanya lagi ini topi dan kuku klep. Ah, tuh ya. Ya. Kok dikasih nama topi klep sih? Ya, karena mirip topi lah ya. Nah, kalau ini mirip gajah boleh kita kasih nama gajah klep. Ya mirip-mirip topi koboi gitu ya. Sama ini kuku klep. Ya, kuku klep ya mirip kuku kecil gitu ya, kecil ujung ya. Nah, ini fungsinya untuk mengunci ya. Mengunci payung klep atau klep valve tadi di spring tadi, di per tadi ya. Fungsinya untuk mengunci payung klep ya. Biar terkunci, biar nggak kebuka ya. Itu fungsinya. Jadi kerusakannya apa? Ini bahannya baja. Jarang rusak ya, boleh kalau mau coba digigit boleh ya, tapi ini jarang rusak. Tapi nah, hati-hati karena dia kecil, hitam kecil nggak kelihatan, hati-hati ya, ini gampang hilang. Jadi naroknya yang bener ya, naroknya wadahin yang bener ya, hati-hati ini gampang hilang. Nanti kalau meloncat ya, kesandung, keinjek, ketendang ya, terus hilang ya. Apalagi kita bongkar motornya di laut ya. Hati-hati kalau udah masuk laut dah ya, selesai ya. Oke, selanjutnya ya, ada yang namanya juga, ini perlu kita ketahui, ada yang namanya kubah. Yang manakah yang namanya kubah? Nah, kubah tuh yang setengah lingkaran nih, setengah. Tadi kan ada ini seating ya, seating. Nah, yang setengah lingkaran nih kubah ya. Kubah ada bola bulat dibagi 2. Nah, kubah ini apa fungsinya? Tempat pembakaran atau dapurnya. Pembakaran terjadi di sini, bahan bakar masuk, dipres, ada bahan bakar, ada api busi, ada bahan bakar, ada api meledak. Nah, di sinilah tempat meledaknya di sini, ya. Jadi ini namanya dapurnya atau ruang bakar, ya, kubah kita bahasa gini ya. Oke ya, kubah. Terus ada juga ini yang pinggiran nih, agak ada kemerengan sedikit, ini kan datar. Terus ini ada kemerengan sedikit, ini namanya squeeze. Squeeze nih fungsinya untuk sebagai memfokuskan pembakaran. Bahan bakar yang masuk pas ketemu squeeze dia nguncup ngumpulnya di kubah. Ya, ini kubah, ini squeeze ya, yang ruangan pembakarannya namanya kubah. Nah, yang 2 ini namanya seating ya. Masih ingat ya tadi ya? Oke. Selanjutnya ada yang namanya pen pelatuk. Nah, tadi masih ingat ya? Tadi ada pelatuk ya. Ini pelatuk ya, kerjanya matuk-matuk. Nah, ini pen pelatuknya. Nah, pen pelatuk fungsinya ya tempat dudukan pelatuk. Ya, ini pelatuk, ini pennya. Nah, dudukan pelatuk. Nanti hati-hati pas masang. Ini ada bagian yang ada dratnya ya, ada dratnya, dan ini nggak ada dratnya. Nanti pas masukin ke sini ya, yang ada dratnya bagian luar, hati-hati aja. Ini sering kebalik, kalau kebalik bikin repot ya. Ini jarang sih kerusakannya, jarang, memang lobok tapi jarang ya, jarang. Terus next selanjutnya yaitu ada yang namanya baut tapet. Nah, nih ini pelatuk, semuanya pelatuk. Ini baut tapetnya yang ini, yang untuk nyetel ini ya. Nah, yang untuk nyetel ini bisa ditel untuk menyetel kerenggangan klep. Nah, ya untuk menyetel kerenggangan klep. Nah, ya, nih
Nanti ada kerenggangan klep, nanti ada ukuran standarnya disesuaikan dengan jenis sepeda motornya ya. Ada 0,03 mili, ada 0,05 ya. Jangan terlalu longgang, jangan terlalu rapat. Nah, yang mengaturnya bisa kita ngatur melalui baut tapet yang nempel di pelatuk ini. Ya, oke ya. Ini untuk komponen-komponen yang ada di kepala silinder atau silinder head, nama-nama, fungsi, dan kerusakannya serta solusinya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk nama-nama komponen kepala silinder. Insya Allah besok kita lanjut lagi ke nama komponen di blok silinder dan seterusnya. Ayo ikutin terus channel ini, semoga insya Allah bisa bermanfaat ya. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.